orang-orang jahiliyah itu sudah memuliakan terhadap bulan Rajab. Maka ada satu hadis dari Nabi ya, yang menyampaikan al-amalu sholih a'zamu ajron fil ashhuril hurum. Amal soleh di bulan-bulan yang mulia, termasuk di bulan Rajab, itu a'zamu ajron, pahalanya sangat besar, berarti dilipat gandakan. Ini wa dzulmu fihinna a'zamu minal dzulmi fi ma siwahunna. Sebaliknya, berbuat zalim, berbuat keburukan di bulan Rajab kayak gitu, ini juga dosanya berlipat ganda daripada melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk di bulan-bulan yang lain. Kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa. Ya, kita ketemu di channel saya Muhammad Nurul Banan. Kali ini saya akan bicara tentang spiritual Rajab Al-Asham, yakni pentingnya energi restart diri. Rajab Al-Asham. Ya, kenapa saya mengambil materi ini? Karena kan kalau menurut NU yang menggunakan metode ruqyah, baru di tanggal 21 Desember, hari Senin, ini baru masuk bulan Rajab. Tapi kalau kita mengikuti kalender yang umum, sebenarnya pada tanggal 20 Desember pada hari Ahad. Nah, makanya saya ingin membicarakan tentang spiritual Rajab, ya, bulan Rajab. Rajab itu memang bulan yang diistimewakan dalam Islam, karena ada 4 bulan yang memang disebut sebagai Ashhurul Hurum, sebagai bulan yang mulia. Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Ini bulan-bulan yang Ashhurul Hurum. Memang yang namanya Ashhurul Hurum ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Namun sebelum Ashhurul Hurum ini dimuliakan dalam syariat Islam atau diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakannya, bangsa Arab atau orang-orang jahiliyah itu sudah memuliakan terhadap bulan-bulan ini yang kemudian disebut sebagai Ashhurul Hurum. Artinya sebetulnya ini adalah warisan budaya jahiliyah, warisan budaya Arab jahiliyah yang kemudian dilestarikan di dalam Islam. Karena dilihat memang kebaikannya masih banyak tentunya. Banyak sekali loh, bukan cuma persoalan bulan Rajab yang dimuliakan atau kemudian bulan-bulan yang dimuliakan Ashhurul Hurum yang merupakan warisan dari budaya jahiliyah. Lainnya itu banyak yang memang warisan, tapi dilestarikan dalam agama Islam. Misalkan akikoh. Sebelum Nabi Muhammad mensyariatkan akikoh, itu akikoh adalah budaya bangsa Arab. Ketika ada anak lahir, nanti di hari ke-7 itu disembelihkan kambing. Cuma bedanya ritualnya. Kalau dulu orang-orang jahiliyah itu sesudah menyembelih kambing, kemudian darahnya diambil, dioleskan ke kepala bayi. Ini. Nah, ketika syariat Islam sudah tidak perlu mengoleskan ke kepala bayi, kayak gitu. Hanya kemudian disembelih, kemudian disedekahkan. Tapi akikoh ini sendiri adalah warisan dari budaya Arab. Itu loh. Warisan budaya jahiliyah. Kemudian haji. Di dalam haji ada ihram, ada tawaf, ada sa'i. Itu semuanya adalah warisan budaya jahiliyah. Makanya yang namanya tawaf itu ya, itu sudah ada sebagai tradisi bangsa-bangsa Arab. Cuma tawafnya ini beda, di mana tawafnya masyarakat jahiliyah itu harus menggunakan pakaian suci.
pakaian yang suci itu hanyalah pakaian yang dimiliki oleh suku Quraisy. Karena memang yang memelihara Ka'bah pada waktu itu adalah suku Quraisy. Nah, orang ketika mau tawaf itu harus pakai pakaian yang suci. Berarti mereka itu harus menggunakan pakaiannya suku Quraisy. Lah, kalau ada pakaiannya, mungkin bisa beli, mungkin bisa meminjam kepada suku Quraisy. Lah, pada saat mereka tidak punya baju dari suku Quraisy, akhirnya mereka itu tawaf dengan telanjang. Itu loh ya. Sambil mengelilingi Ka'bah, mengelilingi berhala-berhala. Kayak gitu. Mereka ini melakukan tawaf, tapi dengan telanjang. Kayak gitu. Nah, sesudah itu kemudian disyariatkan di dalam agama Islam yang namanya tawaf ada dalam umroh dan haji dan seterusnya, tetapi pakaiannya sudah tidak menggunakan pakaian dari suku Quraisy. Itu loh. Ada lagi yang lain budaya seperti sebutan lafal Allah, nama Tuhan Allah. Itu nama Tuhannya orang kaum jahiliyah loh. Ya karena bapaknya Nabi Muhammad ini kan namanya Abdullah. Iya. Kayak gitu kan. Abdullah. Berarti kan yang namanya sesembahan bernama Allah itu sudah ada sebelum Islam. Kayak gitu. Hanya saja kemudian ketika mereka menyembah Allah, orang-orang jahiliyah itu juga menduakan Allah. Ada yang kemudian sambil menyembah Allah, menyembah berhala bernama Lata. Menyembah berhala yang namanya Uzza. Menyembah berhala namanya Manaf. Kayak gitu. Menyembah berhala yang lain-lain. Nah, mereka yang kemudian disebut sebagai orang-orang musyrik. Katanya menyembah Allah, masih menduakan dengan berhala-berhala tersebut. Lalu disebut sebagai orang-orang musyrik. Nah, ketika Nabi Muhammad itu diutus, nama Allah sebagai sesembahan ditetapkan. Karena itu memang warisan dari Nabi Ismail. Cuma yang Lata, Uzza, Manaf, nama-nama berhala itu singkirkan semuanya, hancurkan semuanya untuk menghancurkan kemusyrikan. Kayak gitu. Terus termasuk yang diwariskan dari warisan jahiliyah ini adalah bulan-bulan yang mulia ini. Makanya bangsa Arab itu sudah memuliakan kepada bulan Rajab, kepada bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah mereka muliakan sebelum Islam turun. Nah, Rajab ini sampai oleh orang-orang Arab dijuluki sebagai bulan Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Tuli itu, ya katakanlah, kita itu menulikan diri. Karena apa? Di bulan Rajab itu diharamkan terdengar kebisingan-kebisingan peperangan. Diharamkan mendengar kebisingan-kebisingan perkelahian. Kebisingan-kebisingan pertengkaran, kebisingan pertempuran, perselisihan. Pokoknya bulan Rajab itu bulan yang tenang. Kayak gitu loh ya. Bulan yang hening. Makanya kemudian dinamakan sebagai Al-Asom yang artinya tuli. Julukannya macam-macam itu Rajab. Ya, ada dijuluki Al-Asom. Ada juga dijuluki bulan Fardu. Fardu itu menyendiri. Karena kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kan 3 bulan berturut-turut. Iya. Tapi kalau Rajab itu sendirian, nyelip kayak gitu loh ya. Nah, ini makanya kemudian disebut sebagai fardu. Nah, yang ingin saya bahas itu di kesempatan ini adalah spiritual Rajab Al-Asom. Rajab yang sunyi, Rajab yang tuli, yang tidak bising, yang penuh dengan ketenangan dan keheningan. Karena dulu itu orang-orang jahiliyah ini ketika memasuki bulan Rajab, seketika mereka itu menghentikan peperangan. Kalau kamu nggak bikin kualat, jangan berperang, jangan berkelahi, jangan bermusuhan. Mereka itu menulikan diri, menenangkan diri. Kayak gitu. Kemudian mereka juga apa? Sangat antipati melakukan keburukan-keburukan. Antipati melakukan maksiat-maksiat di dalam bulan Rajab.
Saya mendengar kok dari Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan, katanya Abu Jahal saja ketika memasuki bulan Rajab, beliau berhenti berperang dan berhenti maksiat. Makanya saya jadi mikir, kemarin saya menyampaikan khutbah di sebuah masjid Jumat kemarin itu, saya menjelaskan itu. Ya, saya sendiri malu loh sebetulnya sama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal sendiri ketika memasuki bulan Rajab, beliau itu berhenti maksiat. Lah, saya kok jalan terus ya? Itu ya. Jalan terus ya. Gitu. Karena ya inilah, orang-orang jahiliyah itu sudah memuliakan terhadap bulan Rajab. Maka ada satu hadis dari Nabi ya, yang menyampaikan al-amalu sholih a'dhamu ajron fil ashhuril hurum. Amal soleh di bulan-bulan yang mulia, termasuk di bulan Rajab, itu a'dhamu ajron, pahalanya sangat besar, berarti dilipat gandakan. Ini wa dzulmu fihinna a'dhamu minadh dzulmi fima siwahunna. Sebaliknya, berbuat zalim, berbuat keburukan di bulan Rajab, kayak gitu, ini juga dosanya berlipat ganda daripada melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita itu kok pingin cepat kewalat, ya berbuat buruk ini di bulan ini, Rajab ini. Ya, memutus silaturahim, memusuhi orang, sengaja mencuri, ya nanti cepat kita itu keluar masuk rumah sakit. Kayak gitu ya. Ya daripada BPJS-nya nganggur kan nggak dipakai, ya gitu loh. Kalau mau cari kualat cepet-cepetan, ya ini di bulan Rajab. Kayak gitu ya. Daripada BPJS-nya nganggur, kayak gitu loh. Ya mungkin nggak masuk rumah sakit sendiri, ya mungkin istrinya lah keluar masuk rumah sakit, ya gitu loh ya. Atau mungkin anaknya juga boleh. Tapi ini Nabi menyampaikan itu. Makanya Nabi Muhammad itu kalau memasuki bulan Rajab, beliau kemudian menghentikan peperangan. Di samping beliau menghentikan peperangan, Nabi Muhammad juga memerintahkan sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Kamu puasalah, lalu tinggalkan. Puasalah, lalu tinggalkan. Puasalah, lalu tinggalkan. Maksudnya apa? Kita itu disuruh puasa semampunya. Kayak gitu loh. Puasa, hari ini saya puasa lah umpur Rajab. Besok enggak. Besok puasa lagi. Besok lagi nggak pingin, ya sudah nggak usah. Pingin lagi, ya puasa lagi. Yang jelas, lebih banyak puasa, lebih baik. Kalau tidak, ya minimal 1 hari. Kayak gitu loh. Ini memang kesunahan ketika kita memasuki bulan Rajab. Ya itu tadi, Islam itu memang dibangun ya dari budaya jahiliyah. Karena apa? Nabi Muhammad juga lahir dari masyarakat Quraisy, dari bangsa Arab. Ya tentu budaya yang ada di sekitarnya itu pasti disadap di dalam agama Islam. Islam itu kan ada dua budaya yang diambil dalam Islam yang sangat kental. Di antaranya tadi yang pertama adalah budaya jahiliyah. Itu pasti banyak ke bawah Islam. Karena Nabi Muhammad lahir di budaya tersebut. Yang kedua, Nabi Muhammad itu melestarikan ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, karena disebut sebagai millata Ibrahim. Ya, melanjutkan ajarannya Nabi Ibrahim. Agama monoteis. Sebab ini kemudian Islam itu banyak sekali kemiripan-kemiripan ajaran, kemiripan-kemiripan syariat dengan agama Yahudi. Ini banyak yang mirip dengan agama Yahudi. Khitan, orang Yahudi khitan. Dalam Islam juga wajib khitan. Ya. Karena memang orang yang pertama melaksanakan khitan itu adalah Nabi Ibrahim sendiri. Dilanjutkan sama Nabi Muhammad. Itu. Kemudian kalau dalam Islam ada istilah halal dan haram. Kayak gitu loh. Kalau dalam Yahudi ada yang namanya khosr. Ya, ada yang namanya khosr. Yakni apa? Ya batas halal dan haram sebuah makanan. Kayak gitu.
umat Islam ketika mau makan, mereka harus memastikan makanan ini halal. Biar mendapatkan halal, kayak gitu kan. Kalau hewan harus disembelih. Sembelihannya harus mengucapkan nama Allah. Iya. Bebas yang mau menyembelih siapa. Ya mau laki-laki, mau perempuan, silahkan. Yang penting menyebut nama Allah. Beres. Nama halal. Kalau agama Yahudi lebih ketat dari Islam dan lebih rumit, yang kemudian disebut sebagai khosr. Karena apa? Di samping harus menyebut nama Tuhan dan harus disembelih, yang menyembelih ini harus para ulama Yahudi yang memang sudah disertifikasi untuk menyembelih. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin kalau di Israel nggak kesulitan, karena setiap kampung mestinya sudah ada ulama atau disebut rabi itu kan, kalau dalam Yahudi. Sudah ada rabi yang memang ditugaskan untuk menyembelih. Setiap kampung mestinya ada. Kayak gitu loh. Nah sekarang kalau kita beragama Yahudi, hidup di Jakarta, repotnya nggak ketulungan kan? Iya. Cuma pingin daging sapi, ya itu, pingin daging sapi, kemana itu pesennya? Susah banget kan? Karena apa? Sembelihannya orang umum bagi mereka tidak halal. Maka ceritanya kalau orang-orang Yahudi di Jakarta itu kok ingin makan daging yang kosher, mereka itu harus memesan ke Singapura. Karena di Singapura kebetulan ada Robi, ada ulama Yahudi yang memang sudah mendapatkan sertifikasi untuk menyembelih hewan. Cuma pengen makan daging sapi atau daging ayam, pesannya harus ke Singapura. Ya, kalau enggak, mereka itu menyembelih hewan secara massal. Misalkan sapi menyembelih sekalian 30 sapi. Ayam sekian ratus kayak gitu ya. Nanti disimpan dengan cara apa? Mengundang ulama Yahudi dari Israel datang ke sini. Cuman apa? Ke Jakarta. Cuman disuruh untuk ditugasi untuk menyembelih hewan. Jadi ini lebih repot, itu loh. Termasuk apa ini? Makanan laut. Kalau dalam Islam itu lebih apa namanya? Lebih ringan aturannya. Yang penting kalau hewan laut semuanya halal. Asalkan memang mereka itu hidup di laut. Di laut, ya. Entah itu bersisik, entah itu bentuk ikan, entah itu bentuk anjing, entah itu bentuk gajah. Asalkan hidup di laut, halal. Kayak gitu. Kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mirip seperti syariat Yahudi. Ini. Dalam Yahudi itu kan, makanan laut tidak semuanya itu halal. Yang halal itu hanyalah ikan yang bersisik. Berarti kalau jenis-jenis seafood itu dipilih sekali, hanya ikan yang halal. Itu saja ikan yang bersisik. Berarti belut, kepiting, itu ya. Nggak halal, udang, nggak halal. Kayak gitu. Yang halal hanya yang bersisik saja. Ikan yang bersisik. Mazhab Hanafi juga sama seperti itu. Makanya kita kalau bermadzhab Hanafi nggak bisa makanan seafood. Untung kita mazhabnya Syafi'i. Semua jenis ikan laut itu hukumnya halal. Kayak gitu loh. Ini termasuk halal dan haram. Itu mengadopsi dari ajaran Yahudi karena satu jalur sama-sama millata Ibrahim. Karena ini kan orang-orang Yahudi itu sholat di masjid diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Mereka itu beribadah di dalam masjid, orang-orang Yahudi itu boleh. Dikarenakan mereka menganggap bahwa Islam itu agama yang sama dengan Yahudi, sama-sama menyembah Allah, sama-sama menyembah El. Nah, kalau kita kan menyebutnya Allah, beda sebutan saja. Kalau orang-orang Bani Israel itu menyebutnya El. Atau kemudian ada yang menyebutnya YHWH. Bacanya apa itu? Nggak tahu juga. Ya, YHWH. Ada yang baca Yahweh. Ada yang baca Yehua. Pokoknya terserah. YHWH. Cuma beda nama saja. Karena sama-sama menyembah Tuhan yang monoteis. Itu loh. Makanya orang-orang Yahudi diperbolehkan mereka beribadah di dalam
masjid. Beda kalau mereka ibadah di dalam gereja, nggak boleh. Dilarang beribadah di dalam gereja. Karena bagi orang Yahudi menganggap orang-orang Kristen itu sudah tidak lagi menyembah Tuhan yang monoteis. Tidak lagi menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka sudah menyembah berhala. Kayak gitu loh. Karena Tuhannya kan ada 3 itu kan. Nah, ini perbedaannya di sana. Makanya Islam itu banyak sekali kemiripan-kemiripan dengan Yahudi. Jilbab itu syariat Yahudi loh. Perempuan menggunakan cadar. Syariat Yahudi ditetapkan di dalam Islam. Pemisahan laki-laki dengan perempuan, kalau kita pengajian pasti laki-laki dan perempuan dipisah. Di pesantren-pesantren itu kan laki-laki dengan perempuan dipisah. Pemisahan majelis antara laki-laki dengan perempuan itu juga merupakan ajaran Yahudi. Ini loh. Masih banyak lagi. Yang jelas Islam ada 2 ini. Rata-rata dalam Islam itu ya ada kemiripan dengan ajaran Yahudi, ada juga kemiripan dengan kebudayaan jahiliyah. Karena memang ya itu Nabi Muhammad lahir di bangsa Arab, kemudian juga ajarannya adalah ajaran dari Nabi Ibrahim. Makanya ada kemiripan dengan ajaran-ajaran para nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Kayak gitu. Nah, sekarang kita balik ya. Ini tadi ngobrol dulu macam-macam. Sekarang kita kembali kepada materi spiritual Rajab Al-Asham. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa bulan Rajab itu ada energi hening. Karena disebut sebagai Al-Asham. Kita nggak boleh bertengkar, tidak boleh menzalimi. Peperangan harus kita hentikan. Kayak gitu loh, gencatan senjata. Waktu hening. Ini kenapa kemudian alam semesta itu kok selalu mengajarkan kepada kita untuk memberikan rasa hening pada kehidupan. Bahkan kalau kita itu belajar agama Yahudi Hindu, itu kan ada satu hari raya yang memang khusus untuk hening secara total. Yang kemudian disebut sebagai Hari Raya Nyepi. Saya pernah itu, pas lagi di Bali, pas lagi Hari Raya Nyepi. Ini ternyata total heningnya loh. Keluar rumah tidak boleh. Listrik padam. Internet padam. Bandara tutup. Angkutan umum tutup. Toko-toko tutup semuanya. Tidak ada orang keluar rumah, tidak ada orang bicara. Kayak gitu. Kantor-kantor tutup semuanya. Sekolah libur. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali. Kayak gitu loh. Loh, kenapa kok kemudian perlu ada keheningan sedemikian dalam? Kenapa kemudian ajaran Hindu mengajarkan kita supaya hening dalam nyepi itu? Karena seperti inilah ya. Alam semesta itu kita gunakan terus-menerus untuk beraktivitas. Handphone, kita gunakan terus untuk beraktivitas. Kira-kira panas apa enggak? Panas, lowbat, macam-macam. Iya kan? Iya benar. Karena terlalu aktif digunakan untuk beraktivitas. Kadang kena virus dan lain sebagainya, ada error sistem dan lain sebagainya. Nah, cara kemudian supaya error sistem pada HP itu cara untuk memperbaiki error sistem pada HP yang terlalu banyak dipakai atau mungkin baterainya terlalu panas, itu dengan cara dilakukan restart, ya kan? Iya. Matikan HP-nya, istirahatkan dulu. Setelah itu dinyalakan, nanti segar lagi. Kayak gitu loh. Segar lagi. Lah, dalam ajaran Hindu itu, ya bagi orang-orang Bali, itu mereka menggunakan energi restart ini. Jadi ketika hari raya Nyepi, mereka sedang men-reset alam semesta. Kayak gitu loh. Alam semesta yang setiap hari kita gunakan untuk aktivitas, untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk kerja, untuk maksiat dan lain sebagainya, untuk berbuat dosa, untuk mencari pahala. Ini terlalu capek, perlu istirahat. Kayak gitu loh. Makanya kemudian di restart melalui hari raya Nyepi.
Itu loh. Lah sama. Dalam Islam itu kemudian ada yang namanya Rajab al-Asham. Ini kalau bulan Rajab sih tidak melakukan restart secara total, tidak. Ya, tidak melakukan restart secara total. Ya karena cuman tidak berperang, berhenti berperang, berhenti maksiat, memperbanyak amal soleh. Heningnya itu memang tidak total. Tapi kan bulan-bulan yang seperti itu dalam Islam ada 4. Kalau dalam Hindu itu cuma 1 hari raya Nyepi itu, tapi cuma 1 hari 1 malam. Kayak gitu. Islam memang nggak total berhenti serat itu enggak. Kayak gitu loh. Tapi diulang-ulang terus sampai menyempatkan waktu sampai 4 bulan, yakni Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Itu adalah bulan-bulan supaya kita itu sunyi, jangan banyak perang. Kayak gitu loh, jangan banyak bermusuhan. Kayak gitu. Jangan ghibah terus. Tenangkan dirimu, heningkan dirimu selama 4 bulan. Ini. Nah, makanya kenapa kita itu kok kemudian butuh yang namanya keheningan. Butuh yang namanya energi al-asham. Menulikan diri kita, ya, membuat telinga kita itu tuli, kayak gitu kan. Ya dikarenakan memang segala sesuatu kalau terus-menerus digunakan untuk aktivitas tanpa ada istirahat, itu kemudian cepat mengalami kerusakan. Ini, loh, kalau kita hidup di tengah-tengah wilayah yang sangat bising, pasti nggak betah. Saya pernah di India itu, wah nggak betah. Saking apa? Saking bisingnya kota. Masya Allah, bisingnya oleh apa? Suara klakson. Todit. Nggak ada tertibnya sama sekali. Mau bangun jam berapa, pasti yang pertama kali didengar itu adalah suara klakson. Itu India. Ya nggak enak, nggak betah, nggak apa. Karena apa? Nggak ada keheningan. Kemudian, kalau kita itu kemudian misalkan hidup terus-menerus di tengah pabrik yang sangat bising. Suara mesin kita juga nggak betah. Karena terlalu bising. Orang itu nggak akan bisa fokus ketika terlalu riuh, terlalu bising. Nah, ketika kita beraktivitas harus mengurus anak terus-menerus, bertengkar dengan suami, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan tetangga, kayak gitu, bertengkar dengan pelanggan, bertengkar dengan teman, atau mungkin kita selalu guyonan dengan keluarga, guyonan dengan anak, guyonan dengan tetangga, dan seterusnya. Kita melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan secara terus-menerus, ini bisa jadi kita terlalu bising. Segala sesuatu yang sangat bising pasti akan ditinggalkan. Iya kan? Iya benar. Nggak betah. Kayak gitu loh. Ada suara mesin. Tiap hari pasti dilabrak. Makanya di kampung saya, itu ada tetangga yang punya usaha mesin gergajian kayu itu loh. Kayu gergaji. Setiap hari aktif. Suaranya, kayak gitu. Ya, tetangganya itu jengkelin semua. Nggak ada yang betah. Jadi, dengan kebisingan, itu nggak ada orang yang betah. Kayak gitu. Nah, sama. Kalau hati kita terlalu bising, kita tidak pernah mengheningkan diri, akhirnya apa? Uang juga mendekat sama kita, enggan. Keberuntungan mendekat sama kita juga, enggan. Kebaikan mendekat kepada kita juga enggan. Karena apa? Kita terlalu bising. Terlalu toksik dengan kehidupan. Selalu cari musuh.
terlalu dengki, terlalu mencintai mendalam, terlalu melekat. Semuanya adalah kebisingan-kebisingan. Kayak gitu loh. Ini kalau terus-menerus tanpa kita tidak pernah memberikan jeda untuk hening, yang terjadi apa? Yang terjadi justru rezeki kita itu menjauh. Maka kalau kita itu kok jadi orang kurang al-asom, kurang mau tuli, kayak gitu loh ya. Seperti makna rajab, kita bisa kesulitan sendiri kehidupannya. Kayak gitu, rezeki jadi seret. Kemudian keberuntungan juga jadi menjauh. Karena apa? Kita terlalu busy, kurang sunyi. Itu. Nah di sini pentingnya Rajab al-Asom. Kita mengambil sebuah makna spiritual dari bulan Rajab yang al-Asom ini. Kita perlu hening. Karena ini amati saja. Orang-orang yang mencapai sukses itu rata-rata adalah orang yang gemar memasuki wilayah-wilayah keheningan. Senang bangun malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka membaca istighfar. Itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Orang-orang yang mau menyempatkan diri untuk tahajud melakukan kesunahan di malam hari. Karena apa? Di malam hari sesudah lewat jam 12 atau menjelang fajar. Ini adalah waktu-waktu hening. Tidak ada orang yang beraktivitas. Nah, kita bangun membaca istighfar, kita bangun kemudian melakukan tahajud. Rata-rata mereka itu menjadi orang-orang yang sukses. Kayak gitu. Nabi Daud sendiri kan, Nabi Daud itu menjadi orang sukses karena beliau itu membagi waktu malam menjadi 3. Sepertiga untuk mengurus urusan negara, menyelesaikan masalah-masalah negara. Sepertiga lagi digunakan untuk istirahat. Sepertiganya digunakan untuk munajat kepada Allah. Saya ada ulama yang beliau itu kaya raya, pengaruhnya juga besar. Amalannya cuma sederhana. Sejak dia di pondok pesantren, sampai hari ini beliau itu memasuki usia tua, itu tidak pernah meninggalkan yang namanya tahajud. Bangunnya itu selalu jam 3 pagi. Nah, orang-orang yang disiplin bangun jam 3 pagi untuk melakukan tahajud, potensinya untuk sukses itu besar. Karena apa? Mereka menyempatkan diri memasuki zona hening dalam kehidupan. Kalau orang yang selalu berisik terus, bising terus, ya sudah, menjauh semuanya. Itu. Makanya wabil asharihum yastaghfirun. Terus-terusan kita bertengkar, terus-terusan kita ngotot, terus-terusan kita mengejar, terus-terusan kita menggenggam, terus-terusan kita ngomong. Kayak gitu. Ini nggak ada waktu jeda untuk hening. Kayak gitu loh. Makanya energinya lowbat jadinya. Ini. Nah, makanya kemudian dalam Islam itu mengajarkan wabil asharihum yastaghfirun. Dalam Hindu mengajarkan untuk nyepi. Kayak gitu ya, untuk nyepi. Karena memang ada energinya di sana. Kita butuh ketenangan supaya kita ada keseimbangan. Nah, karena ini mungkin Anda yang musuhnya terlalu banyak. Ya. Kayak gitu ya. Peperangannya terlalu banyak, aktivitasnya terlalu banyak. Kok kehidupannya tidak juga berubah? Atau malah justru semakin terjatuh, itu tanda bahwa kita kurang memasuki keheningan. Coba biasakan bangun malam, bermunajat kepada Allah, baca istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Baca istighfar, terus lakukan dengan istiqomah. Itu bisa kemudian mengangkat energi kita, mengubah kehidupan kita, karena memang kehidupan ini butuh yang namanya restart. Kayak gitu loh, matikan dulu lah HP-nya, jangan nyala terus. Kayak gitu. Diamkan dulu hati kita. Jangan terus-terusan membenci lama, mencintai lama. Kayak gitu loh. Ini bising jadinya. Nyari duit, nggak ada hentinya, full.
Bangun jam 4 pagi langsung ke pasar. Pulang dari pasar langsung ke sawah. Pulang dari sawah nanti terus kemudian apa? Masih nyempetin ojek online. Kayak gitu ya. Habis ojek online kemudian pergi lagi pulang. Nanti sampai tidur. Ya. Terus mencari uang, malah nggak dapat uang sama sekali. Karena apa? Terlalu bising. Kayak gitu loh. Terlalu bising. Perlu kemudian memasuki zona yang namanya zona hening. Kayak gitu. Nah, ini Rajab Al-Asham. Kita memasuki bulan Rajab. Dijuluki sebagai Al-Asham. Kurang lebih spiritualnya seperti itu. Ada energi besar alam semesta. Yakni apa? Kita disuruh untuk hening. Ya, memasuki wilayah-wilayah hening supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih berkualitas. Anda yang mungkin barangkali sudah beraktivitas begitu banyak, melakukan ikhtiar begitu banyak, ternyata enggak juga berubah kehidupannya, tidak juga naik levelnya, barangkali itu kurang memasuki wilayah hening. Terlalu bising, terlalu berisik.